saya membahas tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan sebuah bukti dari keanggotaan seseorang dari sebuah negara, dan kewarganegaraan ini sangat penting dalam mempelajari tentang kewarganegaraan, karena kewarganegaraan itu mengajarkan kita sebagai rakyat untuk mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai seorang masyarakat secara sopan, jujur, santun, dan demokratis secara ikhlas sebagai warga yang terdidik. Prinsip-prinsip dalam kewarganegaraan itu ada beberapa poin. Satu itu asas ius soli atau law of the soli, asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahirannya. Yang kedua, asas ius sanguinis atau law of the blood, adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Artinya ya anak ke anak, keturunan. Yang ketiga itu asas kewarganegaraan tunggal, asas yang ditentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang ketiga, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Dalam proses kita sebagai warga negara, kita memiliki hak. Kita sebagai warga Indonesia memiliki beberapa hak dan masih banyak hak lainnya. Contohnya itu berhak memeluk agama. Kita sebagai rakyat Indonesia memiliki kebebasan dalam memeluk agama, yang dimana di Indonesia terdapat 6 agama. Berhak mendapat serta menggunakan fasilitas kesehatan, kayak misalnya BPJS, terus kita bisa ke puskesmas, ke rumah sakit. Itu hak kita sebagai masyarakat. Berhak mengeluarkan pendapat, kebebasan berpendapat. Kita negara demokrasi, yang artinya kita bebas untuk menyampaikan aspirasi kita. Berhak menggunakan fasilitas umum, kita bebas menggunakan jalan, kita bebas menggunakan angkutan umum. Berhak mendapat perlindungan hukum, kita sebagai warga negara Indonesia, terutama Indonesia adalah negara hukum, kita berhak mendapat perlindungan dari hukum. Berhak mendapat fasilitas pendidikan yang sama rata. Kita sebagai rakyat berhak untuk mendapat pendidikan. Terus berhak memiliki kedudukan yang sama, berhak dibebaskan oleh pemerintah Indonesia jika menjadi tawanan atau sandera. Jadi kita dapat perlindungan dari negara. Kita berhak memilih pemimpin dan berhak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan. Berhak mendapat akses teknologi dan lain-lain. Masih banyak lagi lah hak kita sebagai masyarakat. Itu sih, kita juga memiliki kewajiban. Yang satu itu wajib menjunjung hukum serta pemerintahan. 2. Wajib ikut turut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia. 4. Wajib ikut turut serta dalam upaya pembelaan negara. 5. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemerintahan. Secara singkat, pemerintahan adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta mewakili kewarganegaraan dalam membuat dan menerapkan hukum di suatu wilayah. Pemerintahan sendiri memiliki beberapa jenis. Satu, itu monarki. Monarki merupakan pemerintahan dipimpin oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan negara. 2. Tirani. Pemerintahan berbentuk tirani bisa dibilang juga dipegang oleh satu orang, dijalankan secara otoriter, dipimpin oleh diktator. Contohnya Korea Utara. Aristokrasi. Aristokrasi pemerintahan dipegang oleh beberapa orang. Orang-orang tersebut memiliki peran penting, seperti halnya kaum cendekiawan pada tahun 1700-an. Oligarki. Oligarki juga merupakan pemerintahan dipegang oleh beberapa orang, tetapi memiliki peran dalam oligarki berbeda berdasarkan kekayaan keluarga, jadi berdasarkan status sosial. 5. Demokrasi. Demokrasi merupakan pemerintahan kekuasaan di tangan rakyat. Jadi pemimpin negara dipimpin oleh rakyat, seperti contohnya Indonesia. Teknokrasi. Teknokrasi adalah bentuk dari pemerintahan di mana para teknis mempunyai kekuasaan. Demokrasi adalah bentuk dari pemerintahan dengan ideal tertinggi negara diatur oleh para pemimpin yang memiliki kehormatan dan kelayakan. 8. Kleptokrasi. Kleptokrasi sebutan untuk pemerintahan yang korup atau mencuri kekayaan negara. Oklorasi yang ke-9. Oklorasi terjadi saat negara dalam anarki
masa dengan pemerintah yang tidak legal. Yang terakhir, plutokrasi, pemerintahan yang menguasai sumber ekonomi dan politik, tetapi juga sumber militer seperti senjata dan lain-lainnya. Untuk implementasi dari negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, yang dimana sebagai implementasi itu pemilu yang kita lakukan setiap 5 tahun sekali, dimana pemimpin negara dipilih langsung oleh rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak serta dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Prinsip-prinsip dalam demokrasi. Menurut Henry Bertram Mayo dalam Introduction to Democratic Theory tahun 1960, memiliki beberapa prinsip. Berikut prinsipnya. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara berlembaga. 2. Menjamin terlangsungnya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai ke minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan 6. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam ilmu kewarganegaraan tahun 2000, karya Sri Wuryan dan Saiful memiliki beberapa prinsip. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak minoritas. 5. Jaminan hak-hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 5. Jaminan hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembahasan pemerintah secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan terakhir, 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Negara demokrasi juga tercermin dari Trias Politika. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip ini, yang membagi 3 kekuasaan politik negara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seperti kita tahu, Indonesia memiliki beberapa lembaga-lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini sudah menjadi implementasi bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara, dan setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk ke dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak, penggunaan untuk membiayai belanja pemerintahan pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. 2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. 3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung. 4. Diatur oleh undang-undang. Fungsi pajak. 1. Fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atas pengeluaran negara dan lainnya. 2. Fungsi mengatur atau regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. 3. Fungsi pemerataan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi keleluasan ekonomi atau deflasi, pemerintahan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambahkan dan deflasi dapat diatasi. Jenis pajak berdasarkan instansi. Pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri. Pajak negara. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP, contohnya PPN, pajak penghasilan, PPNB, Bea Materai, PBB, dan lain-lain. Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang mengambil berdasarkan objek, contohnya pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan masih lainnya. Pajak subjektif adalah pajak
pengembalian berdasarkan subjek, contohnya pajak kekayaan, pajak penghasilan. Sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak adalah sebagai berikut: 1. Dalam bentuk keberatan, 2. Dalam bentuk banding, 3. Dalam bentuk gugatan, 4. Peninjauan kembali. Dalam pajak ada beberapa contoh kesalahan. Salah satunya itu penggelapan dana pajak. Pengertian sanksi pidana pajak. Sanksi pidana pajak adalah jenis sanksi yang didapat dikenakan pada wajib pajak maupun pejabat. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pajak, atau berkaitan pada hukum badan seperti penjara atau kurungan. Dalam penegakannya, sanksi yang diterima dari sanksi pajak adalah denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara. Jenis-jenis pajak. 1. Jenis pajak berdasarkan sifatnya. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berskala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak.